Seorang OB berani melamar bos cantiknya sendiri, ditertawakan, dihina, dan dipermalukan di depan semua orang. Tapi siapa sangka, 1 tahun kemudian, pria yang mereka remehkan justru kembali dengan status yang membuat semua terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa kini, merekalah yang menangis menyesal? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena dukungan dari kalian adalah semangat terbesar buat kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati dan penuh makna. Terima kasih. Yuk kita mulai ke ceritanya. Raka hanyalah seorang OB di gedung perkantoran mewah itu. Setiap pagi, ia datang paling awal, bahkan sebelum lampu-lampu kantor dinyalakan. Ia menyapu lantai marmer yang mengilap, mengelap kaca-kaca tinggi hingga bening, dan menyiapkan kopi untuk para karyawan. Semuanya dilakukan dalam diam, tanpa pernah benar-benar dianggap ada. Bagi mereka, Raka bukan manusia dengan nama dan cerita. Ia hanya dipanggil singkat dan dingin. OB. Tanpa sapaan, tanpa terima kasih, bahkan seringkali dengan nada merendahkan. Jika ada gelas kotor, ia yang disalahkan. Jika lantai basah, ia yang dimarahi. Raka hanya menunduk dan mengangguk, menelan semua perlakuan itu seperti sudah terbiasa. Namun di balik seragam lusuh yang mulai pudar warnanya, Raka menyimpan hati yang bersih dan penuh kesabaran. Ia bekerja bukan sekadar untuk gaji kecil di akhir bulan, tetapi demi ibunya di kampung yang selalu mendoakannya setiap malam. Ia percaya, selama ia jujur dan bekerja dengan baik, Tuhan pasti melihat. Dan di antara rutinitas sunyi itu, ada satu rahasia yang ia simpan rapat-rapat di dadanya, sebuah perasaan yang bahkan ia sendiri takut untuk mengakuinya. Raka diam-diam mencintai Alma. Alma adalah kebalikan dari dirinya. Seorang bos cantik, direktur muda yang cerdas, tegas, dan disegani seluruh karyawan. Setiap langkahnya memancarkan wibawa. Setiap keputusannya membuat ruangan hening. Dunia mereka seolah dipisahkan oleh jarak yang tak mungkin dijembatani. Namun entah mengapa, kebaikan kecil Alma, sekadar senyum tipis atau ucapan, "Terima kasih," mampu membuat hati Raka berdebar. Bukan karena ia berharap memiliki, tetapi karena ia belajar mencintai dalam diam, meski tahu, cintanya mungkin tak akan pernah dianggap ada. Selama 7 bulan, Raka mencintai dalam diam. Tak pernah sekalipun ia berani menatap Alma terlalu lama, apalagi bermimpi untuk memilikinya. Ia sadar betul, dirinya hanyalah seorang OB dengan seragam lusuh dan penghasilan pas-pasan. Bermimpi tentang perempuan seperti Alma saja rasanya sudah kelewatan. Namun perasaan tidak pernah mau tahu soal logika. Setiap pagi, saat Raka meletakkan secangkir kopi di meja kerja Alma, hatinya selalu berdebar. Alma tak pernah berteriak atau merendahkannya seperti yang lain. Ia selalu menatap Raka sekilas dan berkata pelan, "Terima kasih, Mas Raka." 2 kata sederhana itu terasa seperti penghargaan yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun. Kadang, saat lembur, Alma masih berada di kantor. Raka melihatnya bekerja sendirian, wajahnya lelah namun tetap tegar. Dalam hati, Raka selalu berdoa agar perempuan itu diberi kebahagiaan, meski bukan bersamanya. Ia mencintai tanpa menuntut, menjaga perasaan itu seperti rahasia paling rapuh. Namun semakin lama, perasaan itu justru semakin menyesakkan. Raka lelah berpura-pura baik-baik saja. Ia lelah menyimpan cinta yang tak pernah punya tempat untuk diucapkan. Setiap malam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia harus terus diam, atau setidaknya jujur pada perasaannya, meski risikonya sangat besar? Ia tidak berharap cintanya dibalas. Ia hanya ingin jujur, agar hatinya berhenti tersiksa oleh perasaan yang ia kubur terlalu lama. Di hari ulang tahun perusahaan, seluruh karyawan berkumpul di aula utama. Balon, spanduk, dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Tawa dan pujian mengalir untuk para petinggi perusahaan. Raka berdiri di sudut ruangan, menggenggam sesuatu di sakunya, sebuah cincin sederhana yang telah ia beli dari hasil menabung berbulan-bulan. Jantungnya berdegup tak karuan. Hari itu, ia memutuskan berhenti menjadi pengecut. Dengan langkah ragu, Raka maju ke tengah ruangan. Suara musik perlahan berhenti. Semua mata tertuju padanya, sebagian heran, sebagian terganggu. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan cincin itu dan menunduk sopan. "Aku ingin melamar Ibu Alma, dengan niat yang tulus,"
ucapnya lirih namun jujur. Ruangan mendadak hening. Detik-detik terasa panjang. Lalu, tawa pecah di mana-mana. OB melamar direktur. Kurang waras. Cermin dulu, Mas. Beberapa karyawan bahkan menepuk meja sambil tertawa keras. Ada yang merekam dengan ponsel, menjadikan momen itu bahan ejekan. Wajah Raka memucat, kakinya gemetar, namun ia tetap berdiri, menahan air mata yang hampir jatuh. Alma perlahan bangkit dari kursinya. Senyum profesionalnya lenyap. Wajahnya dingin, tatapannya tajam menusuk Raka. Seluruh ruangan kembali hening, menunggu apa yang akan ia katakan. Di saat itulah, Raka sadar. Keberanian yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun akan dibayar mahal hari itu. Alma menatap Raka tanpa senyum. Tatapannya bukan marah, melainkan dingin, seolah sedang melihat sesuatu yang tak pantas berada di hadapannya. Seluruh ruangan terdiam, menunggu keputusan sang direktur. "Kamu orang baik, Raka," ucap Alma akhirnya. Suaranya tegas namun tanpa empati. "Tapi kamu harus sadar diri. Posisi kita jauh berbeda. Aku tak ingin nama baikku rusak karena hal memalukan seperti ini." Setiap kata jatuh seperti palu, menghantam hati Raka tanpa ampun. Bukan tawa para karyawan. Bukan ejekan mereka. Melainkan kalimat dari orang yang ia cintai, yang membuat dadanya terasa kosong. Raka menunduk. Tangannya mengepal kuat, berusaha menahan gemetar. Air mata jatuh perlahan ke lantai mengilap, lantai yang setiap hari ia bersihkan dengan penuh tanggung jawab. Tak ada pembelaan. Tak ada bantahan. Ia tahu, apapun yang ia katakan tak akan mengubah apapun. Beberapa orang masih berbisik, sebagian tersenyum sinis. Bagi mereka, ini hanyalah hiburan. Bagi Raka, ini adalah hari di mana harga dirinya benar-benar hancur. Tanpa berkata sepatah kata pun, Raka membungkuk hormat. Ia melangkah pergi, meninggalkan aula dengan langkah berat. Malam itu juga, ia menyerahkan surat pengunduran diri. Tak ada perpisahan, tak ada yang menahan. Hari itu, Raka pergi bukan hanya dari pekerjaannya. Ia pergi membawa luka, malu, dan janji dalam hati, bahwa suatu hari nanti, ia tak akan lagi diremehkan oleh siapapun. Tak ada yang peduli saat Raka pergi. Meja kerjanya langsung kosong, seragamnya digantikan OB baru keesokan hari. Beberapa karyawan bahkan berkomentar ringan. "Cuma OB, gampang cari gantinya." Tak seorang pun menanyakan kemana ia pergi. Tak ada yang tahu betapa berat langkah Raka meninggalkan gedung itu, tempat ia bekerja dengan jujur selama bertahun-tahun, namun tak pernah benar-benar dianggap ada. Raka pulang ke desanya dengan hati remuk. Ia menyembunyikan luka di balik senyum agar ibunya tak khawatir. Namun setiap malam, ia terbangun dengan dada sesak, mengingat tawa dan penghinaan yang masih terngiang jelas. Di sanalah tekad itu lahir. Raka mulai dari nol. Ia membantu ibunya di sawah, lalu mencoba berdagang kecil-kecilan. Ia belajar dari kegagalan yang membuatnya nyaris menyerah. Uang habis, usaha bangkrut, bahkan sempat ditipu. Namun Raka tak berhenti. Ia bangkit, jatuh, lalu bangkit lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Siang ia bekerja apa saja yang ada. Malam ia belajar, membaca, dan berdoa. Luka masa lalu menjadi bahan bakar yang mendorongnya maju. Raka tak lagi mengejar pengakuan orang lain. Ia hanya ingin membuktikan satu hal, bahwa harga diri seseorang tak ditentukan oleh seragam yang ia pakai, melainkan oleh keteguhan hatinya. Setahun berlalu dengan cepat, membawa perubahan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Perusahaan yang dulu berdiri megah kini berada di ujung kehancuran. Investasi besar yang diambil Alma ternyata gagal total. Saham merosot, klien satu persatu mundur, dan para investor menolak membantu. Untuk pertama kalinya, Alma merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ruang rapat yang dulu penuh percaya diri kini dipenuhi wajah tegang. Alma duduk di ujung meja, mencoba tetap tegar, meski pikirannya kacau. Jika hari itu tak ada solusi, perusahaan yang ia bangun dengan susah payah akan runtuh. Hingga pintu ruang rapat terbuka. Seorang pengusaha muda masuk dengan langkah mantap. Jas hitam rapi melekat di tubuhnya, sorot matanya tenang namun berwibawa. Seluruh ruangan otomatis terdiam. Ia bukan orang sembarangan, kehadirannya memancarkan kuasa.
Ia meletakkan kartu nama di atas meja. Raka Pratama, CEO Pratama Group. Beberapa direksi saling pandang, wajah mereka berubah pucat. Nama itu dikenal luas dalam setahun terakhir. Pengusaha muda yang bisnisnya melesat tajam dan berhasil menyelamatkan banyak perusahaan nyaris bangkrut. Alma meraih kartu itu perlahan. Tangannya bergetar. Ia mengangkat wajahnya. Matanya membesar, napasnya tertahan. Wajah itu. Tatapan itu Raka. Obe yang dulu ia anggap tak pantas berdiri di sampingnya. Kini berdiri di hadapannya, sebagai satu-satunya harapan perusahaan untuk bertahan hidup. Pertemuan itu dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Tak ada lagi suara tawa, tak ada bisik-bisik meremehkan. Semua mata tertuju pada satu sosok, Raka. Namun berbeda dari setahun lalu, kini ia duduk di kursi utama, bersikap tenang dan penuh wibawa. Raka berbicara seperlunya. Profesional. Sopan. Tak ada nada dendam dalam suaranya. Seolah masa lalu yang pahit itu telah ia letakkan jauh di belakang. Sikap itu justru membuat suasana semakin berat. Alma menatap Raka lama. Harga dirinya runtuh perlahan. Semua ingatan tentang hari penghinaan itu kembali menghantam pikirannya. Akhirnya, ia berdiri dan menunduk dalam-dalam. Maafkan aku. Suaranya bergetar. Dulu aku merendahkanmu. Aku menilai manusia dari jabatan dan penampilan. Aku menyesal. Kata-kata itu keluar dengan susah payah. Air mata jatuh ke meja rapat, disaksikan semua orang. Ruangan terdiam, tak satu pun berani bersuara. Itu bukan air mata seorang direktur yang kehilangan perusahaan, melainkan air mata seorang manusia yang akhirnya sadar akan kesombongannya dan betapa mahal harga dari sebuah penghinaan. Raka akhirnya memutuskan membantu perusahaan itu. Bukan karena ingin membalas penghinaan masa lalu, dan bukan pula karena ingin dipuji. Ia melakukannya karena hatinya tetap bersih, tak ternodai dendam, meski pernah dilukai sedalam itu. Kesepakatan ditandatangani. Perusahaan perlahan bangkit. Para karyawan yang dulu menertawakan Raka kini bekerja di bawah arahan dan keputusan tangannya. Tak satu pun dari mereka berani menatapnya dengan mata yang sama seperti dulu. Sebelum meninggalkan ruang rapat, Raka berdiri dan berkata pelan, namun jelas terdengar oleh semua orang. Jangan pernah mengukur seseorang dari pekerjaannya. Karena Tuhan bisa meninggikan siapapun, tanpa izin siapapun. Kalimat itu menggema di ruangan yang sunyi. Hari itu, semua menunduk malu. Beberapa meneteskan air mata, menyadari betapa kejamnya mereka dahulu pada seseorang yang tak pernah berbuat salah. Mereka sadar, yang dulu mereka hina dan remehkan, adalah orang yang paling tulus hatinya. Raka melangkah pergi dengan tenang. Ia tak membawa dendam, hanya meninggalkan pelajaran, bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada jabatan, melainkan pada kerendahan hati dan ketulusan dalam memperlakukan sesama. Dan sejak hari itu, semua orang di perusahaan itu belajar satu hal yang tak pernah diajarkan di ruang rapat manapun. Bahwa manusia bukan dinilai dari seragam yang ia pakai, jabatan yang ia sandang, atau seberapa tinggi ia berdiri hari ini. Raka membuktikan, orang yang paling sering direndahkan justru sering memiliki hati paling kuat. Ia pernah dihina, ditertawakan, dan dipatahkan harga dirinya, namun memilih bangkit tanpa membalas dengan kebencian. Alma dan semua karyawan menyimpan penyesalan yang tak bisa dihapus waktu, karena mereka sadar, penghinaan mereka dulu hampir menghancurkan jiwa seorang manusia baik. Kisah Raka menjadi pengingat abadi, jangan pernah meremehkan siapapun, karena hidup bisa membalikan keadaan kapan saja. Dan ketika itu terjadi, hanya hati yang bersih yang akan benar-benar menang. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena dukungan dari kalian adalah semangat terbesar buat kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati dan penuh makna. Terima kasih.